Masih ada pertanyaan? Oh ya, monggo, Bang. Subhanallah, izin bertanya guru. Pada ayat Al-Baqarah 196, haji tetap melaksanakan sembelihan. Lalu di sisi lain di Milah Ibrahim itu sudah clear tidak harus dengan menyembelih, tetapi makna korban akan lebih luas dengan tidak menyembelih itu. Nah sekarang lalu pelajaran apa kok di haji itu harus menyembelih, Pak? Gitu. Kalau di yang ini kan clear sudah tidak, kemudian yang di haji harus menyembelih. Saya kira itu. Terima kasih. Coba kembalikan lagi 2196. Itu tadi kan buat Fatimul hajja wal umrata lillah. Fa in khursitum fama ukhsirtum fama staisara minal haji. Maka kamu kalau dalam kesulitan yang mudah dari korban, itu juga bisa ditinjau dari segi spiritualnya. Wala tahliku rusakum hatta yablugul hadayu mahilah. Jangan cukur kepalamu hingga korban datang pada tempat tertentu. Nah, kalau dalam keadaan sulit, korban tadi kan mendekatkan diri, meningkatkan takwa tadi, bukan menyembelih korban, benar menyembelih hewan. Itu maka jangan cukur kepalamu dulu, nek kamu itu masih kepalanya masih mumet. Jangan dicukur dulu. Terus kemudian ayat lanjutnya kan, faman kana minkum. Tadi. Faman kana minkum maridon, siapa dari kamu yang sakit? Au bihi adamiros, atau ada gangguan di kepala. Maka fidyahnya adalah puasa, sedekah atau ibadah yang lain. Puasa. Puasa berarti menjernihkan pikiran. Kalau pikiran sudah jernih baru boleh dicukur. Pengertiannya gitu. Bercukur itu sudah menjernihkan pikiran, sedangkan berpuasa menjernihkan hati. Sinkronisasi antara hati dan pikiran menjadi jernih. Itu mendekatkan diri kepada Allah. Daripada menyembelih tapi ternyata hatinya tidak jernih, pikirannya kacau balau. Pengertian gitu. Ya. Terus kemudian fa idza amintum faman tamatta bil umrati ilal haji famastaysara minal haji. Maka ketika kamu dalam keadaan aman, siapa yang melengkapi dengan umrah sampai haji, maka berkorban yang mudah didapatkan. Nah, walam yajid. Walam yajid, siapa yang tidak mendapatkan korban tadi. Nah, artinya pikiranmu ini cek kacau balau. Fasyamu salah satu ayam fil haji, berpuasa 3 hari ketika kamu di Mekah. Wasab atau nidat rojatun, 7 hari setelah kembali. Tilka asarun kamilah, itu 10 hari yang sempurna. Berarti untuk meningkatkan takwa ya puasa di sana tadi 3 hari, setelah tidak harus menyembelih, Mas. Walaupun jamaah haji, tidak harus menyembelih. Terus kemudian kan jelas kan, ayat itu hampir jarang yang melaksanakan ibadah sih, orang puasa terus mulih teko omah poso jarang. Mesti. Iya, puasa di sana 3 hari, 7 hari telah kembali. Nah, saya kira ayat ini tiga apa nih orang? Nah, kenapa harus puasa? Karena pikiranmu yang cek kacau balau. Kau nyembelih tetap kacau balau. Dengan berpuasa, hati menjadi jernih, pikiran menjadi tenang. Sinkronisasi antara software dan hardware, antara hati dan pikiran. Pengertiannya gitu. Ya, saya ditanggap. Nah, saya katakan lagi, kalau misalnya orang jamaah haji semuanya buaya, nyembelih kabeh itu dagingnya dikakek ini sopo. Itu mau nanti kena ayat ini, Pak. 17:27. Inal mubadirina kana ikhwana sayatin, bahkan sayatanu li rabbihi kafur. Sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah kawan-kawannya setan, dan setan itu adalah kafir pada Tuhan. Sekarang tadi 40.000 kakak menyembelih semua masing-masing 1 ekor itu termasuk boros nggak? 1 pemboros, 2 pembantaian juga masal. Nah, pembantaian masal itu nggak bermanfaat sih kayak emoh. Mas tak daging lah, moh gua kebak aja. Faktanya memang begitu. Maka kita harus memahami ini sesuai dengan makna. Maka 2237 Allah tidak butuh darah dan tidak butuh daging.
darah itu haram, daging itu secukupnya saja maksudnya gitu. Yang lainnya untuk yang lain Pak, untuk perjuangan. Ya oke. Seumpama untuk kali ini niatnya seseorang niatnya akan menyembelih, kemudian membatalkan itu karena setelah melihat ayat itu bahwa tidak harus menyembelih, bahkan akan lebih baik misalkan itu digulirkan begitu, sama juga setara dengan untuk menjadi di BLT itu berarti tidak masalah. Ya tidak masalah. Ya berarti kan gitu. Karena pengertian ini gini Mas, niatnya kan bisa dirubah toh. Ya. Iya bisa toh. Misalnya jadi kalau nganduk, anak matus toh. Terus saya assalamualaikum, kancane teko. Anduk saya lagi sih, temoni anu. Saya pernah gitu kok. Wong kalau nganduk aku assalamualaikum terus anduk saya lagi terus temoni saya lama. Iya, kemudian kalau saja nanti tetap kita menyembelih kemudian untuk memenuhi persyaratan makan ya sekedarnya karena keinginan secukupnya saja berarti tidak masalah. Tidak pemborosan. Iya, tidak pemborosan gitu. Gitu. Iya. Karena ya nuwun sewu ini. Tapi Mas Bambang logikanya bisa nangkep nggak? Nangkep sekali, nangkep sekali. Cuma kan kadang-kadang di antara kita kadang-kadang kan masih ada yang menggebu itu, ada juga masih sensitif. Saya ini dengan rekanan yang di Merapi, klop ya Pak ya, ya klop, gitu. Nggih, makasih Pak, mantep nggih. Ya. Sewu nggih. Ini tadi menyangkut yang berhaji tadi, berpuasa 3 hari di sana 7 hari setelah pulang. 7 hari di sini. Ya, saya ada beberapa pertanyaan yang menggelitik ini. 3 hari itu kan kalau kita berhaji, ya itu lewat biro itu kan tidak selamanya di Mekah. Ada yang di Madinah, kadang ada yang di Jeddah. Apakah harus di Mekah? Tidak. Terus ya. Fil haji. Selama haji. Kemudian 7 hari setelah kembali di negerimu. Itu ada caratannya harus berturut-turut. Nah, kalau perempuan kan sulit harus berturut-turut. Ya, perempuan ya beda. Ya, ada beda. Jadi, begitu datang besoknya langsung puasa. Berturut-turut begitu. Oke, terima kasih. Karena gini, biasanya awak dhewe ya, nek dikek wektu. Jangan kan itu ya, puasa wajib itu loh, Ramadan. Sebenarnya sawalan 6 hari itu memberi kesempatan kepada ibu-ibu yang haid. Haid itu rata-rata kan 6 harian. Nah, begitu selesai Ramadan segera disahur dulu. Lah kok ndadak wah kowe nek poso kuwi padha karo pahalane setahun lho. Iki kan dibelokkan lagi. Kalau di Arab itu misalnya kita 6 hari. 6 hari itu kemudian yang wanita itu 5 harinya setelah selesai dari tawaf dan sa'i di Masjidil Haram, 5 harinya itu dia juga di Mekah cuma 3 hari. Iya, tapi kan maksudnya puasanya memang 3 hari. Tapi kita dalam satu proses perjalanan itu di Arab itu hanya sekitar 6 hari kan, 9 hari itu dipotong termasuk perjalanan. Kemudian untuk wanita terutama, waktu berangkat ke Mekah dia tawaf dan sa'i, haji dan wukuf itu selesai. Ya. Tapi hari berikutnya dia haid. Jadi sampai giliran pulang dia belum bisa berpuasa di sana. Itu kan masih memungkinkan Pak Guru. Nah, kalau begitu bagaimana dengan puasa 3 hari di sana dan 7 hari di sini? Terima kasih. Coba kita lihat surat 64 ayat 16 ya. Ini kan kebijaksanaan Allah ya. Yang namanya kebijaksanaan dalam hal apapun mesti menyimpang dari aturan. Ya. Wah, kowe jane dihukum kudune tapi tidak karena kebijaksanaan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa sesuai yang kamu sanggupi. Wasma'u wa ati'u. Ya. Dengarkan dan taatilah. Wa anfiqu khairal li anfusikum. Infakkan, nafkahkan, itu lebih baik untuk dirimu. Wa may yuqa suha nafsihi wa ulaika humul muflihun. Siapa yang selamat dari kekikiran dirinya, itulah orang-orang yang menang. Berarti takwa itu bisa ditukar dengan infak. Kalau dalam keadaan terpaksa. Takwa ya. Ya seperti tadi kan untuk meningkatkan bahwa korban itu kan tujuannya untuk takwa loh. Mendekatkan diri kepada Allah. Dasarnya ada takwa surat 2237.
Maka bertakwalah sesuai yang kamu sanggupi. Kalau di dokter hari tadi cerita di sana, isone gur 2 hari ya sudah diganti infak. Itu kan bukan puasa Ramadan kan? Itu kan puasa ibadah haji. 16. Nah, sebenarnya Allah itu sangat bijaksana, tapi kadang-kadang awake dhewe sing ngobrak-abrik aturan. Wah, iki ngayal didubang ini, doang ini kan. Masih ada pertanyaan? Ya, besarannya sesuai dengan kemampuan. Mau kok neng kono ada golek utangan. Saudara sekalian, sebenarnya kalau kita membahas masalah Al-Quran itu luar biasa sebenarnya. Kita akan sebenarnya kalau selama ini yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh itu kan tidak sesuai dengan tugas Rasul itu kan mencerdaskan. Selama ini kan guru cerita dapat pahala. Akhirnya ya nggak bisa. Nah setelah kita tahu begini, sebaiknya panjenengan iuran untuk korban itu ya boleh-boleh saja dikumpulkan nanti untuk bersama-sama berapa. Karena faktanya ya ketika panjenengan nyembelih korban itu bukan untuk orang-orang fakir miskin, bukan fakir miskin, gua awake dhewe. Lho faktanya gitu kok. Kan perintahnya fakir miskin yang gawak dhewe. Maka gawak dhewe secukupnya aja, yang lainnya untuk perjuangan. Masih ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada, mungkin sementara cukup ya. Sudah 10:30. Mudah-mudahan apa yang kita bahas sesuai dengan ini. Sebelum saya kasih pengumuman bahwa nanti sholat Idul Qurban di Masjid Karanganyar seperti biasa, tanggal 17 Pak. Tanggal 17 Juni. 17 Juni. Terus yang satu lagi di Sanggerahan ya. Tapi yang saya nanti di Karanganyar, saya harapkan semuanya bisa kumpul di sana. Sanggerahan nanti Pak Giyato yang akan melakukan. Ya. Demikian saudara sekalian, apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.